Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan belajar kita. Kalau kemarin di pertemuan pertama Ustadz mengajak kalian untuk menghafal surat Al-Ma'un dan artinya, ya, sekaligus menulis surat Al-Ma'un, menulis ulang surat Al-Ma'un dan artinya. Maka untuk kali ini anak-anak, Ustadz ingin menjelaskan tentang kandungan dari surat Al-Ma'un. Sebelumnya, sebelum Ustadz melanjutkan, Ustadz akan mereview ulang, ya, membacakan surat Al-Ma'un dan artinya. Jadi surat Al-Ma'un turun di kota Mekah, artinya itu barang berguna, terdiri dari 7 ayat. Oke anak-anak, selanjutnya perhatikan Ustadz akan mengulang membaca surat Al-Ma'un dan artinya. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un. Yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan memberikan bantuan. Nah, Ustadz minta kalian terus mengulang-ulang membaca surat Al-Ma'un dan artinya, ya, untuk persiapan ulangan harian insya Allah Selasa depan, ya. Selanjutnya anak-anak, sebelum Ustadz lanjutkan menjelaskan isi kandungan dari surat Al-Ma'un ini, Ustadz minta kepada kalian untuk membaca terlebih dahulu materi yang ada pada bab surat Al-Ma'un, ya. Pada bab yang ke-6 ini dibaca materinya semuanya, ya, dibaca materinya. Kemudian cukup, insya Allah kalian butuh waktu cukup 5-7 menit atau maksimal 10 menit, ya. Karena dengan kalian membaca dari isi bab yang ke-6 ini tentang surat Al-Ma'un ini, insya Allah ketika Ustadz menjelaskan kalian akan lebih paham, mudah lebih paham. Oke anak-anak, selanjutnya. Nah, Ustadz akan menjelaskan siapa saja orang yang mendustakan agama, gitu ya. Siapa saja orang yang mendustakan agama. Karena pada surat Al-Ma'un ini Allah menjelaskan, ya, apakah kamu tahu tentang orang mendustakan agama? Ya, ini isinya, ini ciri-cirinya. Pertama, orang yang menghardik anak yatim. Jadi orang yang menghardik anak yatim. Apa menghardik itu? Menghardik itu membentak, menyakiti fisik, menyakiti perasaannya, ya. Misalnya mengatakan, hei, oh kamu anak yatim ya? Oh anak yatim, kamu nggak punya orang tua. Nah, itu bagian dari menghardik. Itu dilarang dalam agama Islam. Nggak boleh kita menghardik anak yatim. Dilarang dalam agama Islam.
gitu ya. Kemudian anak-anak, siapa sih anak yatim itu? Anak yatim itu anak yang tidak mempunyai ayah, nggak ada orang tua laki-laki, itu anak yatim. Ya, itu anak yatim. Kalau manusia dikatakan yatim kalau dia tidak mempunyai ayah. Apakah yatim itu ada batasannya? Ya, ada batasannya. Yatim itu ada batasannya kalau anak itu sudah balik. Makanya kemudian anak-anak, kalau ada teman kita yang yatim, maka batasan yatim sampai balik saja. Kalau perempuan, kalau sudah keluar darah haid. Keluar darah haid itu bisa jadi umur 9 tahun, itu paling cepat ya. Atau paling lambat umur 15 tahun, kan begitu. Nah, laki-laki ditandai dengan mimpi basah ya, paling cepat umur 10 tahun, paling lambat ya 15 tahun. Nah, begitu. Ya, kalau sudah umur balik maka tidak bisa dikatakan yatim lagi, gitu ya. Nah, itu pembahasan anak yatim. Bagaimana Ustadz kalau kita ini ingin menegur anak yatim itu untuk pendidikan, untuk pembelajaran? Apakah kita termasuk menghardik anak yatim? Kalau menghardik kan bagian dari orang yang mendustakan agama. Oh, begini anak-anak, kalau ada teman kita yang yatim, tidak punya bapak, kalau dia salah yang kita ingatkan. Tapi mengingatkannya dengan baik. Nggak boleh kita bentak-bentak, dasar kamu yatim, dasar kamu nggak punya bapak, jangan begitu, nggak boleh. Ya diingatkan saja, Mas, Mbak, jangan begitu. Ingatkan begitu, ya, diingatkan dengan baik-baik. Nah, bagi anak yatim, kalau ingin mengingatkan anak yatim yang lain juga harus dengan cara yang baik. Yang kedua, siapa sih orang mendustakan agama itu? Yang kedua, orang yang tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ya, tidak memberi makan orang miskin. Artinya nggak mau membantu orang miskin. Tidak mendorong itu tidak mau membantu orang miskin. Tidak mau berbagi. Ya, nggak mau berbagi. Ini disebut dengan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Dan ini masuk kategori orang yang mendustakan agama. Yang ketiga, siapa sih orang mendustakan agama itu? Yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Siapa yang lalai terhadap sholatnya itu? Orang yang tidak memperhatikan waktu-waktu sholatnya. Bahkan dia nggak mau sholat. Ya, bahkan dia nggak mau sholat. Berarti dia termasuk orang yang mendustakan agama karena menyia-nyiakan waktu sholat, tidak mau sholat, gitu ya. Mau sholat tapi diundur terus, akhirnya waktunya habis. Itu juga bagian menyia-nyiakan sholat. Maka orang-orang seperti itu yang Allah katakan lalai terhadap sholatnya, lalai terhadap sholatnya. Maka fawailul lil musallin, kata Allah. Ya, celaka bagi orang yang sholat. Loh, Ustaz, kok celaka bagi orang sholat? Ya, ada penjelasannya. Celaka itu kalau orang yang sholat, orang yang berkewajiban melakukan sholat 5 waktu, tapi dia nggak mau sholat, maka celaka bagi dia. Gitu ya. Kemudian yang keempat, berbuat riya. Riya ini anak-anak bukan riya dahak, bukan ya. Tapi riya ini mempertontonkan, memperlihatkan perbuatan baiknya kepada orang lain. Ya, mempertontonkan perbuatan baiknya terhadap orang lain. Oh, tadilah aku sholat di masjid, tadi aku sholat berjamaah di musola. Kamu ini nggak mau sholat, kamu berjamaah, nggak kayak aku ini sholat berjamaah terus. Itu sombong, nggak boleh. Ya,
Maka kalau ada yang sombong begitu itu termasuk bagian dari orang yang mendustakan agama, dan itu dilarang dalam Islam. Gitu ya. Dilarang dalam Islam. Selanjutnya, orang yang mendustakan agama itu orang yang enggan memberikan bantuan. Oh. Kalau yang tadi yang pertama, yang kedua tidak mendorong memberi makan orang miskin, sama sebenarnya. Ini orang yang enggan memberikan bantuan. Bantuan itu anak-anak mau pada diberikan kepada orang miskin atau tidak, itu sama. Orang miskin juga butuh bantuan, orang kaya juga butuh bantuan. Orang kuat butuh bantuan, orang lemah atau dibalik, orang lemah butuh bantuan, orang kuat pun juga butuh bantuan. Ya, begitu. Nah, kalau kita nggak mau bantu, ya berarti kita termasuk orang yang mendustakan agama. Ustaz, tetanggaku itu orang Kristen, orang kafir, boleh nggak dibantu? Boleh dibantu, asalkan membantunya bukan dalam hal akidah, bukan dalam hal ibadah mereka. Gitu. Ya. Kalau bantu minta tolong minta tolong karena di rumahnya ini ada perlu dibantu, ya dibantu. Tapi dalam hal akidah, peribadatan nggak boleh. Selanjutnya nih anak-anak. Nah, sikap terpuji dari surat Al-Ma'un. Ya, sikap terpuji dari surat Al-Ma'un. Satu, apa sikap terpujinya? Diharapkan setelah kalian mempelajari kandungan dari surat Al-Ma'un, mempelajari, menghafal surat Al-Ma'un dan artinya, mempelajari kandungan surat Al-Ma'un, maka diharapkan ada sikap terpuji yang bisa kalian dapat. Satu, mencintai, menyayangi anak yatim. Misal, kita berteman baik, ya, berteman baik, bertutur kata yang baik, santun kepada mereka. Begitu. Ya, itu contohnya. Kalau kita ini yang bisa kita ambil pelajaran, tidak boleh menghadik anak yatim adalah ayo kita cintai, sayangi anak yatim. Misalnya tadi contohnya berteman dengan baik, kalau ngomong dengan anak yatim juga nggak boleh bentak-bentak, nggak boleh kalau kata orang Surabaya ngilokno, nggak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, menyayangi, memberi makan orang miskin. Ya. Tadi saya sampaikan, berarti ini apa? Belajar berbagi dengan orang miskin. Sudah menjadi kewajiban bagi orang yang punya atau orang kaya membantu orang yang tak berpunya atau orang miskin. Ya, makanya dalam Islam itu anak-anak ada zakat, ada infak, ada sedekah. Zakat ini wajib, tapi nggak semuanya wajib zakat. Karena apa? Ketentuannya cuma orang kaya saja wajib zakat. Yang miskin nggak wajib zakat. Justru orang yang fakir miskin itu malah berhak mendapatkan zakat dari orang kaya itu, gitu ya. Ada istilah juga infak. Infaknya juga sama dengan zakat, cuman infak bedanya sunnah. Kalau zakat wajib bagi orang yang mampu, orang yang kaya. Kalau infak sunnah hukumnya. Mau kaya mau miskin boleh kita berinfak. Dan infak itu dengan materi anak-anak, dengan uang, dengan harta benda, itu infak. Yang terakhir adalah sedekah. Sedekah ini bisa dengan materi, dengan uang, atau enggak. Boleh dengan kekuatan kita, boleh dengan waktu kita, boleh dengan duit kita, kan begitu. Boleh dengan tenaga kita. Itu infak, itu sedekah. Jadi sedekah lebih luas, ya. Sedekah lebih luas. Kemudian sholat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu. Apabila tiba waktu sholat, bersegeralah menunaikannya. Pasti beruntung. Jadi kalau kita tidak ingin dikatakan orang yang lalai terhadap sholat, maka anak-anak kita tidak boleh melonggarkan waktu sholat kita. Gitu ya. Kalau tiba waktunya, ya sudah, tetap langsung sholat berjamaah. Boleh berjamaah di masjid, boleh berjamaah di rumah dengan
dengan dengan keluarga, ya boleh. Ya. Kita jangan sampai kemudian menjadi orang yang yang melalaikan sholat kita, dan itu bahaya sekali. Apalagi kita nggak sholat, anak-anak. Jangan sekali-kali santri Gilmani, murid Gilmani tidak sholat 5 waktu, masya Allah. Aduh, jangan sampai anak-anak ya. Ustadz pesen nih, sholat 5 waktunya tetap dilakukan, ya. Subuh kamu bangun sebentar saja, bangun jam 4, setelah itu sholat subuh, tidur lagi setelah itu, boleh, nggak apa-apa. Jangan kita tinggalkan sholat kita. Bahaya nih anak-anak ya. Rugi kita. Rugi dunia akhirat kalau kita meninggalkan sholat. Kemudian yang keempat, hindari perbuatan riya yang mempertontonkan perbuatan baik kita. Misalnya, memamerkan sesuatu yang dimilikinya kepada orang lain hanya untuk berbangga diri. Nggak boleh. Aku lu juara kelas, nilaiku bagus, semuanya hampir 100. Hanya pelajaran ini aja yang 90. Lainnya 100 semuanya. Kamu nggak bisa seperti aku. Nggak boleh kita seperti itu. Itu sombong namanya. Ya. Selanjutnya anak-anak hendaklah memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Ya. Mengapa? Karena manusia itu makhluk sosial. Satu dengan lainnya saling membutuhkan. Jadi karena manusia itu makhluk sosial, maka kita nggak boleh hidup sendiri. Kita nggak boleh merasa, loh aku sudah mampu sendiri, aku nggak akan bantu orang lain. Nggak bisa. Satu saat meskipun kalian kaya, banyak duitnya, tubuh kalian kuat, tapi satu saat kalian butuh kepada orang lain. Makanya kemudian dalam surat Al-Maun ini kita diingatkan oleh Allah supaya kita ini saling membantu sesama manusia. Tadi Ustadz, kalau tetanggaku Nasrani, orang kafir, apakah kita tetap bantu? Nggak apa-apa, selama membantunya tidak ada hubungannya dengan masalah peribadahan mereka. Gitu anak-anak ya. Semoga kalian senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap beribadah kepada Allah. Mohon dibantu doa, semoga semuanya yang menimpa kita saat ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat. Ustadz akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.